Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke substansi dan sebagainya, mari kita awali dulu perjumpaan perdana kita ini dengan berdoa masing-masing. Saya persilahkan. Baik, sehat semua? Kalau nggak jawab nih artinya sehat semua atau tidak? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, ya sehat lah ya. Kalau saya ganti pertanyaannya, ngantuk semua? Alhamdulillah ya. Ngantuk. Ngantuk ya? Sedikit, Pak. Sedikit ya. Semoga nanti setelah 30 menit makin ngantuk ya. Baik, tadi saya udah tanya, beberapa rekan juga udah merespon. Saya sadar betul ini kuliah kita ini atau perkuliahan kita diawali pukul 15.30 atau blok waktu keempat dalam struktur perkuliahan kita lazimnya. Jadi ada kemungkinan besar Anda juga punya kelas-kelas sebelumnya. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 nggak? Ada yang ini adalah mata kuliah atau perkuliahan keempat hari ini? Nggak ada? Alhamdulillah. Jadi ngantuknya masih bisa ada dibagi ya. Dan kemudian yang kedua juga kita semua sadar bahwa moda perkuliahan yang akan kita tempuh tetap masih berbasis full daring. Tinggal nanti metodenya yang beragam. Jadi Anda juga sudah beradaptasi, terbiasa, tapi sekaligus letih juga ya. Saya paham betul. Kita semua 1,5 tahun terakhir, nggak cuma untuk urusan studi, kerja, urusan apapun semuanya tergantung layar ini. Jadi pastikan layar Anda tidak mati ya, tidak buram, tidak butek. Jadi biar pikirannya juga nggak makin butek gitu kira-kira. Tapi dalam situasi yang seperti ini, saya juga berharap semuanya makin baik, tetap sehat. Itu yang lebih penting di zaman sekarang seperti ini. Juga orang-orang terkasih tetap sehat, karena kalau ada orang-orang terkasih yang juga sedang dirundung sakit, itu juga pengaruh ke kita. Jadi saya berdoa semoga semuanya sehat dan juga orang-orang terkasih di sekitar Anda juga sehat selalu. Karena khawatir itu adalah salah satu sumber sakit juga ya. Semoga kita juga dibebaskan dari rasa khawatir itu dan tetap tentram batin. Baik, saya pastikan dulu bahwa Anda semua masuk di ruang kelas yang benar, tidak salah masuk. Ini adalah ruang kelas analisis isi dan teks media, atau untuk kelas internasional biasa bertajuk media teks analisis, kelas A, Alfa, hari Rabu sore. Betul? Betul. Jadi kalau ada Anda yang mungkin, waduh salah kelas, ternyata bukan yang ini, jangan panik. Kalau memang Anda memang mau niat untuk gabung, untuk sit in, mengikuti, atau mungkin dari kelas yang sebelumnya kemarin agak tadi terkantuk-kantuk atau malah justru ketiduran, kurang jelas, mau ikut ini, saya persilahkan, santai aja. Tapi kalau Anda harusnya masuk ke kelas lain pada jam yang sama, tapi mata kuliah yang lain dengan dosen yang lain, pastikan Anda tidak nyasar dan pastikan Anda sadar sejak menit awal, kalau enggak nanti kesulitan kan. Baik, hari ini dan ke depan selama 1 semester ini di semester ganjil 2021 kita akan bersua di Rabu sore. Tidak selalu akan seperti ini, nanti akan ada metode-metode yang lain, mungkin kadang sesekali dan mayoritas akan berjumpa langsung secara sinkron, tapi sesekali waktu nanti juga kita akan maksimalkan kanal-kanal yang sudah ada supaya Anda juga bisa lebih fleksibel, leluasa dan sebagainya. Baik, tapi sebelumnya saya juga patut tahu situasi masing-masing, karena saya juga tidak bisa memukul rata bahwa semuanya pada situasi waktu, ruang, kondisi sosial yang sama dengan saya. Hari ini saya bicara dari rumah di kisaran kota Jogja, sisi timur jauh. Jadi jam di tempat saya atau waktu di tempat saya juga menunjukkan pukul 15.41. Tapi saya patut tahu juga Anda nih sekarang, saya yakin tidak semuanya di Jogja kan? Ada yang Benar, Pak. betul, ada yang mau bilang sedang di mana ini, di kota mana saja?
Saya dari Bekasi, Pak. Bekasi. Oke, di Jabodetabek. Siapa tadi? Mas siapa? Saya nggak bisa lihat. Mas Taufik. Taufik di Bekasi. Ada lagi? Yang sebelahan mungkin di belakang kompleknya Taufik. Ada? Di mana saja? Yang tidak di Jogja terutama. Adakah yang di luar? Ya, maaf. Di mana? Pekalongan. Dari Pekalongan, Pak. Pekalongan, Jawa Tengah. Ada yang di Pekalongan. Oke. Terima kasih. Ada juga yang di luar zona waktu Indonesia Barat nggak? Ada, Pak. Ya, di mana nih? Di Jayapura, Pak. Di Jayapura. Oke, di sana sekarang pukul 17. Sudah maghrib. Udah maghrib? Oke. Iya. Oke, baik. Ya, mau jeda maghrib dulu juga saya persilahkan. Nah, siapa ini? Mbak siapa? Siapa tadi yang di Jayapura? Arinta, Pak. Arinta. Ya, Arinta Maulida. Dan kawan-kawan yang lain juga ya, di manapun Anda berada. Adakah yang sedang duduk dan mengikuti ini di luar Indonesia? Nggak ada ya, semua di Indonesia. Tapi dengan zona waktu yang jauh beragam. Bahkan di zona waktu yang sama kadang situasi juga berbeda. Nah, kenapa tadi saya tanya dan awali dari sini, kita juga sadar betul di situasi model pembelajaran yang demikian atau apapun kegiatan sosial yang lain yang menggunakan prinsip daring seperti ini, kita berbicara dalam situasi ruang yang berhimpitan, ya, ruang dalam pengertian umum ya, space, bukan hanya ruang fisik tapi space yang berhimpitan. Ada yang duduk di rumah, ada yang duduk di kos-kosan, ada yang duduk di rumah mertua, ada yang duduk di rumah kakak, ada yang sedang di perjalanan, ada yang sedang itu ruang fisiknya. Kemudian ada yang ruang sosialnya juga beragam, ada yang di lingkungan keluarga, ada yang sendiri, ada yang kemudian harus berbagi ruang karena harus ke tempat akses internet yang lebih lebih pasti. Jadi saya memahami betul bahwa dalam moda yang seperti ini setiap orang berada di ruang-ruang fisik, ruang sosial, dan juga itu berpengaruh pada ruang emosi juga. Jadi dengan saling tahu, tidak hanya untuk saya, tapi Anda juga harus saling tahu. Arinta ada di Jayapura, tadi Taufik di Bekasi. Kadang batasannya tidak hanya geografis ya, tapi juga aspek-aspek yang lain. Jadi saya berharap dalam keberagaman ruang yang terus saling berhimpit dan memang zamannya menuntut kita untuk begini, dan sampai kita juga luput untuk kemudian satu penat sendiri. Kalau udah serba berhimpit gini kan biasanya penat ya. Semoga tetap bisa dikurangi penatnya. Yang kedua juga saling empatik karena kita berada di lingkup yang berbeda-beda, menjalani hal yang bersama. Jadi saling bantu bahwa kita 15.30 hingga 1,5 jam ke depan, apapun modanya kita akan bicara, berdiskusi, ngobrolin di ranah ini untuk kepentingan masing-masing Anda semua. Nah, itu dulu yang ingin saya awali. Terima kasih yang udah berbagi dan mungkin ada juga yang di kota-kota yang lain. Tidak afdol juga kalau saya tidak mengawali dengan perkenalan karena dari kelas-kelas yang sebelumnya saya sudah cek bahwa mayoritas Anda adalah peserta atau mahasiswa yang sudah menempuh di semester 5 ke atas. Artinya rata-rata Anda angkatan 2019, 2018, dan sebelumnya. Betul? Adakah yang masuk sebelum 2016? Nggak ada ya. Harusnya sudah selesai kan? Nah, karena itu adakah juga yang sudah pernah berjumpa saya sebelumnya? Entah di ruang kelas atau di kampus sebelum pandemi? Ada? Mayoritas semuanya belum pernah. Oke. Adakah yang sudah pernah berjumpa, tapi bukan dengan saya secara pribadi, tapi dengan karya-karya saya terdahulu? Itu juga mungkin. Nah, apapun itu, saya juga patut menyampaikan dulu bahwa
ini perjumpaan pertama kita, meskipun masih lewat layar, tapi paling tidak ini pertama. Saya sendiri, Anda bisa panggil saya Zaki Habibi. Meskipun saya baru aktif kembali di departemen kita, di program studi ilmu komunikasi Universitas Islam Indonesia semester ganjil ini, saya sudah bergabung dengan departemen ini dan bersama rekan-rekan yang lain sejak tahun kedua departemen kita berdiri. Dan prodi kita kan berdiri tahun 2004. Saya bergabung di sini sejak 2006. Nah, udah cukup lama ya. Tapi kemudian saya sempat beberapa kali untuk tidak di Jogja karena studi lanjut, karena riset panjang, dan saya baru kembali lagi tahun ini. Ini pun saya baru bicara di Jogja belum genap sebulan ini sebenarnya. Jadi harap maklum kalau saya masih juga harus adaptasi tidak hanya dengan teknologi yang digunakan di UI, tapi juga dengan banyak situasi. Jadi saya dibantulah ya. Nanti juga kalau ada yang terlalu lamban atau banyak hal masih kikuk, Anda sudah jauh lebih terbiasa 1,5 tahun terakhir. Baik, saya sendiri adalah pengajar dan dosen di prodi kita, jadi bersama dengan rekan yang lain, termasuk dengan sesama pengajar di mata kuliah ini. Anda tahu juga analisis isi dan teks media ini diajarkan kepada sekarang kalau tidak salah berarti saya 4 kelas untuk kelas S1 Ilmu Komunikasi dan 1 kelas S1 Program International Communication. Kemudian saya mengampu semester ini bersama Pak Holi ya, yang sebelumnya mengampu ini juga. Kemudian ketika mata kuliah ini pertama kali diajarkan tahun 2014 pada kurikulum saat itu, saya dan Pak Muzain yang mengawalinya juga. Jadi meskipun kita baru bersua, ini bukan kali pertama juga saya mengampu mata kuliah ini. Jadi kami bertiga sering berbincang, mendiskusikan proses kelas ini, refleksi, dan juga kemudian modifikasi yang perlu kita lakukan karena banyak hal, karena banyak berubahnya gagasan, teori, pandangan-pandangan teoritik yang mempengaruhi juga metode, tapi berubahnya juga situasi pembelajarnya, ya kan? Anda udah makin beda mahasiswa 2019 katakanlah dengan mahasiswa yang masuk di waktu itu tahun 2006 misalnya. Pengalaman terekspos dengan medianya juga berbeda, orientasi terhadap dunia media juga berubah dan bertransformasi terus. Nah, itu yang kami bicarakan, diskusikan, dan kemudian kami fokuskan. Untuk yang mau tahu lebih jauh tentang pengalaman-pengalaman akademik saya sebelumnya, silahkan di tautan ini. Saya juga menggunakan Instagram untuk bagian dari riset saya, terutama aspek-aspek visualnya, baik riset yang memang sedang berjalan maupun untuk eksperimentasi dan juga interaksi dengan beberapa informan riset. Dan saya gunakan platform ini untuk menguji coba, seperti misal yang digambar ini salah satu teknik metode refotografi yang saya gunakan untuk bicara tentang ruang dan memori. Kemudian kontak email saya ada di sini tertulis. Silahkan korespondensi yang sifatnya konsultasi individual, pertanyaan lanjutan dari perkuliahan dan sebagainya bisa dilayangkan melalui surel ke alamat ini, bukan melalui WhatsApp. Karena WhatsApp-nya kita gunakan untuk korespondensi kolektif, sifatnya pelengkap dari Google Classroom ya. Kontak kapan aja silahkan, tapi biasanya respon tetap di jam kerja Senin sampai Jumat sewaktu. Bila mendesak betul, biasanya juga saya tetap akan respon. Karena email 24 jam sebenarnya lah. Oke, seperti lazimnya semua pengajar di kelas ini dan kelas yang lain, setiap dosen itu berangkat dari titik berangkatnya yang berbeda-beda sesuai area ekspertis mereka. Saya pun punya area ekspertis yang terbatas, sekaligus menunjukkan keterbatasan area saya. Saya tidak menguasai semua hal di ranah komunikasi, tidak mungkin kan. Saya juga tidak menguasai keseluruhan perkembangan fenomena komunikasi dari semua lintasan sejarah komunikasi, tentu saja tidak. Nah, patut saya sampaikan juga di sini titik berangkat saya.
Area riset saya adalah Urban Media and Communication atau kajian komunikasi dan media urban, serta budaya visual. Perspektif yang saya gunakan dalam semua riset dan juga karya-karya akademik adalah Critical Media Studies, kajian budaya, dan juga secara politik keilmuan adalah Post-Colonial Studies. Pendekatan metodologis yang lazimnya saya pakai berhimpitan atau saling berkelindan di antara textual analysis. Nah, ini bagian dari yang kelas ini. Kemudian juga metodologi visual kritis serta etnografi. Di dalamnya juga termasuk metode yang menggunakan fotografi. Fotografi sebagai metode, bukan fotografi sebagai medium kreatif saja, ya, itu maksudnya. Kemudian dari kesemua pendekatan, perspektif, dan juga area riset itu tentu saja saya tidak menguasai seluruh hal di dunia yang berkaitan dengan komunikasi dan media. Saya pun punya keterbatasan area fokus kultural dan geografis, terutama kajian di wilayah Asia Tenggara, terlebih-lebih masyarakat urban kontemporer di Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Nah, ini adalah titik berangkat saya, tapi jangan khawatir, hal-hal yang di luar area ekspertis saya ini pun tentu saja akan saya sampaikan, kenalkan, bagikan, karena itu juga ditulis oleh para scholars atau ilmuwan yang lain. Tapi saya tekankan titik berangkat ini karena biasanya dari situlah juga kita biasanya membangun posisi argumen, jadi kalau nanti di kemudian hari Anda sering lihat contoh, studi kasus, dan sebagainya, biasanya selalu berangkat dari titik berangkat ini. Gitu ya. Baik, kemudian tentang mata kuliah ini sendiri, kita mulai dari yang formal-formal dulu ya. Capaian pembelajaran atau learning outcomes, atau yang dibayangkan dari desain kelas ini, kurang lebih kalau diformulasikan dalam kalimat kompleks sepanjang ini. Tapi tolong endapkan dulu, saya ingin dengar dari Anda dulu. Jangan kaitkan dengan yang tertera secara formal di sini, tapi bayangan Anda waktu key in kelas ini, itu apa sih? Bayangannya apa? Kelas ini itu tentang apa? Kira-kira gitu. Ada yang mau berbagi? Nggak usah ditunjuk lah ya, kayak di kelas masa lalu aja. Silahkan, nyalakan aja. Oh ya, saya lupa bilang, di perjalanan ceramah seperti ini, silahkan kalau Anda mau raise hand atau unmute dan sebagainya untuk nyalakan atau menggunakan fitur chat, bebas saja ya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, bayangan Anda, bayangan umum aja, kalimat pendek, yang Anda bayangkan tentang kelas ini tuh mau ngapain sih? Gitu. Secara umum aja, nggak usah pakai definisi, nggak usah pakai referensi. Bayangan, namanya bayangan kan hal yang dipersepsikan, diimajinasikan. Ada yang mau mulai? Harus ditunjuk nih. Nggak usah malu. Saya, Pak. Ya, silahkan. Sampai nih. Kalau Boleh saya sebut sendiri, nama dulu? oh iya, Ya, kok nggak nyala. nama Oh, saya Sylvia. Sylvie. Ya, Iya. Sylvie. Kalau ini di bayangan saya, kelas ini tuh nanti bakal kayak menganalisis sebuah berita atau postingan di media-media sosial gitu sih, Pak. Seperti itu. Menganalisis berita atau posting media sosial. Terima kasih, Iya. Sylvie. Ya, Pak. Nah, ada yang lain? Bayangan yang lain? Nambahin punya Sylvie, Pak. Ya, Rizky. Jadi pas kayak ini tuh mikir, analisis isi teks dan media. Mungkin kita bakal kayak menganalisis untuk siapa sih pesan yang di media sampaikan ini, kayak gitu. Terus kenapa sih kok milih kalimat atau pakai kata-kata seperti ini gitu. Targetnya siapa, tujuannya apa, pesan yang pengen dikasihkan tuh apa sih? Apakah untuk menggiring opini publik, ataukah ada pesan-pesan tersirat lainnya di dalam kalimat yang digunakan oleh media ataupun berita tersebut. Oke. Terima kasih elaborasinya, Rizky. Ada soal pesan, ada soal opini, ada juga soal bentuk-bentuk pesan tadi. Ada kata, kalimat, dan juga ada target pesan. Oke. Melengkapi yang tadi Sylvie udah sampaikan, ada berita atau bentuk berita, kemudian ada postingan media sosial. Ada bayangan lain? Atau elaborasi dari yang sebelumnya?
Nggak ada bayangan? Aziza, silahkan. Mungkin ini juga nanti berkaitan sama Maaf, riset. terlalu lirih terdengar di sini, boleh dinaikkan lagi atau lebih dekat ke mikrofonnya. Mungkin nanti akan berkaitan dengan riset-riset gitu, Pak. Riset, ya, oke. Ya, terima kasih Aziza. Sambil menunggu kalau ada bayangan-bayangan yang lain, saya mau ajak Anda untuk usil ya, dengan cara bertanya. Coba buat pertanyaan lagi dari apa yang Anda sampaikan masing-masing tadi. Iseng aja, lanjutkan dengan pertanyaan. Tadi kan ada kata, nanti akan menganalisis berita, nanti akan menganalisis postingan media sosial. Anda bikin pertanyaan baru. Analisis apaan sih? Berita itu apa? Posting media sosial ini maksudnya apa? Nah, kemudian tadi ada soal pesan, opini. Apa sih yang dimaksud dengan pesan media? Apa yang dimaksud dengan opini di media? Kemudian yang terakhir tadi ada soal kita akan melakukan riset. Riset itu apa sebenarnya? Nah, apa bedanya? Tidak ada yang keliru dari bayangan ini. Namanya juga bayangan ya. Anda punya bayangan, saya tak bertanya-tanya betul, ini bukan tes ya, bukan nguji. Saya ingin tahu dulu karena bayangan-bayangan ini pada dasarnya yang nantinya juga akan saya fasilitasi. Peran saya di sini kan fasilitator ya, fasilitator proses belajar Anda. Kerangka yang kemudian tadi sudah saya unggah ke Classroom itu adalah desain kelasnya, tapi bayangan Anda sendiri itu jangan sampai luput, jangan sampai ini. Karena proses belajar atau learning itu kan mempertemukan antara persepsi diri, imajinasi tadi dengan hal-hal yang memang ada di luar sana dan kemudian Anda olah. Itulah learning ya kan. Bayangan ini benar semua, Tinggal tadi saya ajak Anda untuk lebih usil karena modal dari kelas ini itu adalah berani usil. Berani usil untuk menciptakan pertanyaan dari setiap hal. Termasuk yang kita ujarkan sendiri. Sampai akhirnya kita bisa merasa tidak ada pertanyaan lagi atau lebih tepatnya tidak perlu ada pertanyaan lagi. Nah, karena bertanya dalam arti menciptakan pertanyaan itu adalah modal dari kelas ini. Jadi kalau tadi ada menganalisis berita, menganalisis posting media sosial, saya akan masuk ke situ lebih detail ya, terutama tentang bentuk tadi ya, bentuk media maupun bentuk pesan media. Tapi pastikan Anda punya bayangan. Termasuk kalau Anda merasa bayangan saya kok kayaknya nggak nyambung banget ya, terlalu jauh. Diteruskan aja, jangan dihentikan bayangannya. Kalaupun nanti saya berbagi apalah materi atau hal-hal atau langkah-langkah riset atau apapun, bayangannya jangan pernah hilang. Nanti di akhir Anda uji lagi bahwa bayangan yang Anda bangun ini bagian dari proses learning ya kan. Setiap individu akan punya bayangannya masing-masing. Tapi apakah bayangan itu selalu menjadi tujuan? Belum tentu. Dia kan baru imajinasi atau kesan yang Anda klik. Kesan ini juga dibangun lewat, ya Anda juga udah belajar aspek-aspek komunikasi dasar, dibangun oleh persepsi atau pengetahuan yang Anda punyai sebelumnya. Anda melihat judul mata kuliah, mengingat mata kuliah sebelumnya, ada hal-hal yang atau konsep yang mendekati atau serumpun, kemudian Anda menghubung-hubungkannya. Nah, itu yang membentuk bayangan. Makin Anda punya banyak informasi atau pengetahuan yang lebih kompleks, bayangan itu akan makin terus diuji. Gitu ya. Oke, saya akan kembali ke tahapan pembelajaran atau learning outcome. Kita akan urai bagian demi bagiannya nanti. Kita teruskan dulu bagian formalnya. Yang penting jangan berhenti dengan bayangan itu. Ini bukan komponen materi, ini proses belajar Anda yang secara kognitif dan juga secara afektif dan sikap. Kalau diurai dalam kata-kata kira-kira prosesnya begini. Anda nggak perlu catat detail ini tugas saya untuk memfasilitasi Anda. Tapi kurang lebih prosesnya dari bawah sampai ke atas tadi. Di atas itu adalah learning outcome-nya, yang titik-titik di bawah itu adalah pintu masuk kita semua. Karena ini Anda sudah semester 5 kan? Ada yang kurang dari semester 5? 3? 1? Nggak ada ya? Berarti nggak nyasar. Asumsinya, semua hal yang sifatnya apa itu komunikasi, prinsip-prinsip komunikasi, teori dasar komunikasi, dan termasuk riset di ranah komunikasi secara kuantitatif, kualitatif, secara umum Anda sudah pernah lampaui. MP
kuantitatif, MP kualitatif Anda sudah selesai kan? Saya nggak tanya hasilnya, cuman sudah selesai dan sudah ditempuh. Betul kan? Sudah. Sudah, Nah, Pak. saya juga nggak tanya gimana pengalamannya, seru, betein, jengkelin, atau apa. Itu bagian dari proses Anda nanti refleksi. Tapi prinsip dasarnya ada pendekatan kuantitatif, ada pendekatan kualitatif, itu Anda sudah punya. Nah, itu pintu masuk kita. Artinya, di kelas ini, baik saya maupun Bung Holi tidak akan mengulang hal-hal dasar itu lagi. Kita akan masuk melampauinya. Kemudian yang akan lebih ditekankan pada aspek metode atau keterampilan betul tadi siapa yang menyatakan riset tadi, ini bakal soal riset ini. Nah, bagaimana kemudian kita akan menjalani ini bersama? Kita saling bantu ya dengan mode berjarak secara fisik, tapi semoga tidak berjarak secara substansial. Ceramah atau lecture seperti ini akan ada, tapi tidak yang dominan. Jadi tidak akan melulu begini. Karena ini karena baru pengantar ya, sekaligus perkenalan, saya perlu sampaikan. Nah, di lain kesempatan nanti akan lebih banyak diskusi kelas, artinya kita bersama-sama, apakah nanti dimulai dengan satu kasus, alat hal, atau Anda yang membawanya. Kemudian sesekali juga bisa dalam kelompok kecil di suasana perkuliahan sinkron juga. Apakah nanti lewat breakout rooms atau tidak harus online. Jadi kecil-kecil. Bisa juga itu tidak harus dikelola secara sinkron. Jadi kelompok kecilnya dalam masing-masing isu atau diskusi. Ada juga metode belajar mandiri dalam pengertiannya, kalau sekarang artinya asynchronous learning process yang menggunakan materi-materi multimedia yang nanti saya sediakan dan akan terunggah di Google Classroom-nya. Bertahap ya. Nanti ada sesekali mungkin ada rekaman ceramah seperti ini dari saya, ada rekaman ceramah dari orang lain, ada rekaman ceramah dari saya atau panduan lebih tepatnya, audio dalam format podcast untuk melakukan sesuatu bersama yang bisa Anda ikuti, dan nanti ada bentuk-bentuk yang latihan, apakah materi ataukah informasi lebih jauh dalam format-format multimedia, apakah tautan atau macam-macam lah. Yang keempat, ini mata kuliah praktik ya. Kayak tadi ada yang menyebut semuanya menggunakan kata kerja tadi yang menyampaikan. Kita akan menganalisis, kita akan melakukan apa tadi? Membaca kata, kalimat, dan mencari tahu tentang pesan. Kita akan melakukan riset. Nah, kata-kata kerjanya ini, itu yang bayangan-bayangan tadi, itulah bagian dari yang disebut sebagai praktik atau praktik analisis. Artinya praktik melakukan metode. Tidak melulu, jangan bayangkan ini adalah membuat riset utuh besar kayak mau bikin skripsi gitu. Tidak mungkin juga. Karena yang lebih ditekankan mengenali keberagaman cara atau metode yang akan Anda Anda akan coba, Anda akan pakai gitu. Sebagai mata kuliah, Anda juga tahu ini bukan workshop terbuka, tapi ini bagian dari proses Anda belajar di jenjang S1. Jadi ini mau nggak mau saya harus memfasilitasi juga proses assessment-nya, dan kurang lebih komponennya demikian. Ujian akhir semester memang masih relatif dominan. Mengapa? Karena dalam model belajar di kelas besar seperti ini dan juga latihan metode, muaranya tetap di akhir. Jadi meskipun nanti ada blok-blok untuk membagi materi, tapi tetap di akhir itu adalah wujud Anda menunjukkan proses belajar dalam artikulasi ya evaluatifnya di situ. Kemudian UTS juga. Baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester, baik saya dan dengan Pak Holi sepakat ini akan berformat take home exam atau ujian yang kemudian Anda lakukan tidak dengan sit in tegang seperti ini, tapi Anda punya waktu untuk membuka materi di rumah mungkin ini, dan kemudian menghubung-hubungkannya, mempraktekannya. Bedanya untuk yang ujian tengah semester akan dilakukan dalam kelompok kecil, untuk yang ujian akhir semester dilakukan secara individual. Apa dan bagaimana nanti saja, tidak terlalu relevan sekarang. Nanti mendekati waktunya pasti ada akan informasi. Dan itu dibangun dari proses tahap demi tahap.
tugas berkala kita akan ada 4 blok jenis metode setidaknya, berarti ya setidaknya juga masing-masing akan dicobakan. Anda akan coba, jangan bayangkan setiap tugas maupun ujian itu selalu bentuknya riset utuh, belum tentu. Kadang cuma latihan-latihan kecil, kadang uji coba atas memahami tadi pesan-pesan media dan sebagainya.